Selamat sore Pak Aan, saya Getinir Kristanto dari kelas 10 TKJ absen 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan presentasi saya tentang sejarah perkembangan komputer. Materi yang saya jelaskan meliputi perkembangan perangkat komputer dan tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan komputer. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang generasi-generasi komputer. Yang pertama adalah komputer generasi pertama tabung vakum dari tahun 1946 sampai tahun 1959. Komputer generasi ini dibuat pada tahun 1946 yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum adalah material yang sangat cepat menghantarkan panas, sehingga dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk mengoperasikannya. Berat komputer generasi pertama ini juga menjadi kendala, di mana mencapai 30 ton dan bahkan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki persegi per tabungnya. Komputer pertama ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang diciptakan oleh Mauchly dan Eckert. ENIAC sendiri pada waktu ini menggunakan bahasa mesin yang merupakan bahasa pemrograman paling dasar yang dapat dipahami oleh komputer. Karena keterbatasan kemampuan, akhirnya membuat komputer ini tidak dapat memecahkan masalah dalam satu waktu sekaligus. Namun, pembuatan komputer generasi pertama tersebut menghabiskan biaya sekitar $1 juta. Yang kedua adalah komputer generasi kedua transistor dari tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi ini menggunakan teknologi transistor. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor memiliki ukuran yang lebih kecil serta tidak menghasilkan panas berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer bisa berbentuk lebih kecil daripada sebelumnya. Komputer ini tidak mewarisi komponen-komponen terdahulunya, karena bahasa mesin yang digunakan di komputer pertama juga diganti menjadi bahasa assembly atau bahasa simbolik. Hal ini memudahkan pengguna dan programmer karena dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Setelah dirilis, bahasa pemrograman tingkat tinggi juga sedang dikembangkan pada saat itu, seperti Common Business Oriented Language atau CBOL, dan Formula Translator atau Fortran. Perubahan bahasa pemrograman tersebut ternyata memberi dampak yang efektif untuk komputer sekaligus memberi komputasi yang lebih cepat dan akurat. 3. Komputer generasi ketiga sirkuit terintegrasi dari tahun 1965 sampai tahun 1971. Komputer generasi ini sudah tidak lagi menggunakan transistor, apalagi tabung vakum, melainkan menggunakan teknologi Integrated Circuits atau ICS. Meskipun demikian, komponen transistor masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ini, dan transistornya sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. Satu buah IC terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Teknologi IC yang dipakai pada komputer generasi ketiga dinilai lebih memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan sekaligus efisiensi dari sebuah komputer. Komputer pada generasi ini berukuran jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer pada generasi-generasi sebelumnya. Temuan ini menjadi komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem operasi. Komputer-komputer generasi sebelumnya tidak menggunakan keyboard sebagai sarana penginputannya, melainkan menggunakan kartu berlubang dan pita kertas. Yang artinya, teknologi pada saat itu jauh tertinggal jika dibandingkan pada saat terciptanya komputer generasi ketiga. Selain ukurannya yang lebih kecil, komputer ini juga dihargai relatif lebih murah dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. 4. Komputer generasi keempat mikroprosesor dari tahun 1971 sampai sekarang.
Komputer pada generasi ini berjenis mikroprosesor, yang bahkan masih digunakan hingga sekarang dan yang masih kita lihat pada umumnya. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya, secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Perkembangan komputer generasi keempat ini dibuat dan dicetuskan oleh Intel, salah satu perusahaan teknologi yang menciptakan chip Intel 4004 yang kemudian menjadi awal mula komponen inti dari perangkat komputer. Sedangkan yang menciptakan komputer modern untuk pertama kali adalah perusahaan IBM yang didesain khusus untuk penggunaan rumahan. Lalu menyusul Apple dengan komputer Macintosh-nya pada tahun 1984. Perkembangan teknologi komputer yang dirasa sangat cepat itu secara tidak langsung melahirkan ide untuk menciptakan sebuah jaringan komputer yang mana kemudian mengarah kepada kelahiran internet. Selain itu, komputer generasi ini juga sudah mulai menggunakan mouse dan diciptakan yang Graphical User Interface atau GUI dan kemajuan-kemajuan lainnya. Inovasi selanjutnya dari komputer generasi ini adalah komputer portable yang bisa dibawa kemanapun dan dapat dioperasikan kapanpun atau yang biasa disebut laptop. Sekarang, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap sejarah perkembangan komputer. Yang pertama adalah William Henry Bill Gates. William Henry atau yang kerap disapa Bill Gates, 3, lahir 28 Oktober 1955. Ia adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat. Ketika ia kelas 8, Mothers Club di sekolahnya membeli sebuah terminal teletype model 33 ASR. Gates tertarik memprogram sistem GE menggunakan BASIC. Ia menulis program komputer pertamanya di mesin ini. Sebuah penerapan tic-tac-toe yang memungkinkan pengguna bermain komputer melawan komputer. Gates terpesona dengan mesin ini dan cara mesin ini mengeksekusi kode perangkat lunak dengan sempurna. Setelah sumbangan Mothers Club habis, ia dan siswa lain menghabiskan waktu dengan mengerjakan beberapa sistem, termasuk mini komputer DEC PDP. Gates pergi ke kantor Triple C dan mempelajari kode sumber berbagai program yang berjalan di sistem tersebut, termasuk program dalam bahasa Fortran, LISP, dan bahasa mesin. Pada usia 17 tahun, Gates dan Allen membentuk suatu usaha bersama bernama Travodata untuk menciptakan penghitung lalu lintas berbasis prosesor Intel 8008. Pada tahun berikutnya, MITS Altair 8800 berbasis CPU Intel 8080 diluncurkan, dan Gates dan Allen melihat peluncurannya sebagai kesempatan untuk mendirikan perusahaan perangkat lunak komputer sendiri. Pada umur 20 tahun, Gates menghubungi Micro Instrumentation and Telemetry System atau MITS. Presiden MITS, Ed Roberts, setuju menemui mereka untuk melihat demonya, dan dalam beberapa minggu, mereka mengembangkan emulator Altair yang beroperasi di sebuah mini komputer dan kemudian penerjemah BASIC. Demonstrasi yang diadakan di kantor MITS di Albuquerque tersebut berhasil dan menghasilkan kesepakatan dengan MITS untuk mendistribusikan penerjemah ini dengan nama Altair BASIC. Paul Allen dipekerjakan di MITS dan Gates absen dari Harvard untuk bekerja bersama Allen di Albuquerque pada November 1975. Mereka menamai kemitraan mereka Microsoft dan mendirikan kantor pertamanya di Albuquerque. 1 tahun berikutnya, tanda penghubung pada namanya dihapus, dan pada 26 November 1976, nama dagang Microsoft didaftarkan di Kementerian Luar Negeri New Mexico. Yang kedua adalah Steve Jobs. Stephen Paul Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat, 24 Februari 1955 dan meninggal di Palo Alto, California, Amerika Serikat, 5 Oktober 2011 pada umur 56 tahun. Ia merupakan pendiri pendamping, ketua, dan mantan CEO Apple Inc. Pada musim gugur 1974,
Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club bersama Wozniak. Ia mengambil pekerjaan sebagai teknisi di Atari, sebuah perusahaan pembuat berbagai permainan video populer. Jobs punya sedikit ketertarikan atau pengetahuan dalam desain papan sirkuit dan membuat persetujuan dengan Wozniak untuk meminimalkan jumlah chip. Wozniak pun mampu mengurangi jumlah chip sebanyak 50 buah, sebuah desain yang sangat ketat sampai-sampai mustahil untuk menciptakannya kembali di jalur perakitan. Pada akhir 1970-an, Jobs bersama pendiri pendamping Apple Steve Wozniak, Mike Markkula, dan lainnya merancang, mengembangkan, dan memasarkan salah satu jajanan komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial, yaitu seri Apple II. Pada awal 1980-an, Jobs termasuk orang-orang yang pertama kali melihat potensi komersial dari antarmuka pengguna grafis yang digerakkan tetikus PARC Xerox, yang kemudian mendorong pembuatan Macintosh. Setelah kalah melawan keputusan Dewan Direktur pada 1984, Jobs mengundurkan diri dari Apple dan mendirikan NEXT, sebuah perusahaan dan pengembangan platform komputer yang berkecimpung dalam pasar pendidikan tinggi dan bisnis. Pembelian NEXT oleh Apple pada tahun 1996 membawa kembali Jobs ke perusahaan yang ia dirikan bersama, dan ia menjabat sebagai CEO-nya dari 1997 hingga 2011. 3. Linus Benedict Torvalds. Linus Benedict Torvalds lahir di Helsinki, Finlandia, 28 Desember 1969. Ia merupakan rekayasawan perangkat lunak Finlandia yang dikenal sebagai perintis pengembangan kernel Linux. Ia sekarang bertindak sebagai koordinator proyek tersebut. Linux terinspirasi oleh Minix, sistem operasi yang dikembangkan oleh Andrew S. Tannenbaum. Untuk mengembangkan sistem operasi mirip Unix atau Unix Lite yang dapat dijalankan pada sebuah PC, Linux sekarang dapat dijalankan pada berbagai arsitektur lain. Ia tidak menduga Linux kemudian menjadi sistem operasi yang paling menjanjikan yang bisa dimenamkan ke dalam server, komputer desktop, tablet PC, PDA, handphone, GPS, robot, mobil, hingga pesawat ulang-alik buatan NASA. Saat ini, 20% pangsa pasar desktop di seluruh dunia menggunakan Linux, jauh di atas macOS dan terus mengejar OS Windows. Dan 12,7% server di seluruh dunia menggunakan Linux, jauh di atas Unix, BSD, Solaris, dan terus meningkat menggerus pangsa pasar server Microsoft. 4. Richard Matthew Stallman. Richard Matthew Stallman lahir 16 Maret 1953. Ia merupakan pendiri gerakan perangkat lunak bebas, proyek GNU, yang membuat sistem operasi open source berbasis Unix Lite. Bagi Stallman, software seperti ilmu pengetahuan yang tidak memiliki hak cipta dan sudah sepantasnya dinikmati oleh seluruh umat manusia. Dari pemikiran itulah, Stallman membuat lisensi baru yang disebut GPL atau General Public License. Berbagai artikel dan tulisannya tentang filsafat software telah merubah banyak sekali cara programmer waktu itu. Akibatnya, satu persatu pembuat software mulai menyetujui kesepakatan GPL. Software yang bernaung di bawah GPL adalah software yang bebas digunakan siapapun tanpa harus membayar. Sekarang, lebih dari 60.000 aplikasi telah menyatakan diri berlisensi GPL, termasuk Mozilla Firefox yang kita pakai sekarang. 5. Ken Thompson. Kenneth Thompson adalah seorang ilmuwan komputer yang dikenal dengan pengembangan sistem operasi Unix. Thompson menyelesaikan pendidikan sarjana dan master di bidang teknik elektro di University of California, Berkeley. Saat bekerja di Bell Labs, Thompson dan Dennis Ritchie menjadi pembuat utama sistem operasi Unix. Thompson pernah mengembangkan pemrograman B, yang menjadi awal mula lahirnya pemrograman C oleh Dennis Ritchie yang sekarang menjadi bahasa yang paling sering digunakan di dunia. Thompson juga pernah mengembangkan bahasa pemrograman Bond yang dibuatnya saat menulis sistem operasi Multics. 6. Dennis McAllister Ritchie.
Dennis Ritchie lahir di tengah Perang Dunia Kedua pada tanggal 9 September 1941 di Bronxville, New York. Lulus dari Harvard tahun 1963 dalam bidang fisika dan melanjutkan pendidikan di Harvard hingga meraih gelar Ph.D. di bidang matematika. Bersama Ken Thompson, membuat bahasa yang paling terkenal di dunia komputer, yaitu bahasa C. Setelah lulus dari Harvard, Dennis Ritchie bergabung dengan laboratorium paling terkenal di dunia, Bell Labs, pada tahun 1963, mengikuti jejak ayahnya, Alistair E. Ritchie. Tak lama setelah bergabung dengan lab ini, ia memberi kontribusi dalam proyek Multics, yang merupakan proyek kerjasama antara Bell Labs, MIT, dan General Electric, dengan membantu menuliskan compiler pada bahasa BCPL atau Basic Combined Programming Language untuk mesin Multics. Kemudian, ia membantu Ken Thompson dalam pembuatan sistem operasi Unix. Bahasa C inilah fondasi dalam pembuatan Unix. Bahasa C ini merupakan pengembangan dari bahasa B yang dibuat oleh Ken Thompson dengan penambahan beberapa data type dan sinteks baru ke dalamnya oleh Dennis Ritchie. Ia bersama Ken Thompson banyak menerima penghargaan dari berbagai organisasi seperti ACM Software Award, US National Medal of Technology atas kontribusinya dalam dunia komputer ini. Hingga saat ini pun, bahasa C merupakan bahasa yang paling banyak digunakan oleh programmer. 7. Henry Rush Perot lahir pada tanggal 27 Juni 1930 di Texarkana, Texas. Henry dikenal sebagai seorang American business eksekutif politics. Rush Perot adalah pendiri dari Electronic Data System atau EDS yang berada di Dallas. Perot pernah menuntut ilmu di Texarkana Junior College. Lalu pada tahun 1949, Henry masuk ke The United States Naval Academy dan lulus pada tahun 1993. Selama di akademi tersebut, Henry menjadi ketua kelas, ketua dari The Honor Committee, dan sebagai Battalion Commander. Setelah lulus dari United States Naval Academy, Henry bekerja di lautan sebagai a destroyer dan an aircraft carrier. Setelah lulus dari Navy, Henry dan Margot, istri Henry, memutuskan untuk tinggal di Dallas. Setelah itu, Henry bekerja di IBM's Data Processing Division sebagai seorang salesman. Pada tahun 1962, Margot meminjamkan uangnya kepada Henry sebesar $1.000 Amerika dari tabungannya di bank untuk mendirikan sebuah perusahaan bernama EDS, sebuah perusahaan data processing. Perusahaan ini berkembang menjadi sebuah perusahaan yang maju, yang pada akhirnya menjadi sebuah perusahaan multi-billion dollar yang dapat mempekerjakan 70.000 orang. Sangat disayangkan, perusahaan EDS hanya dapat bertahan sampai tahun 1985. Henry menjual perusahaan EDS kepada perusahaan General Motors sebesar $2,5 miliar Amerika. Lalu tahun 1986, General Motors memberi semua stok perusahaannya sebesar $700 juta Amerika, dan dengan perjanjian selama 3 tahun Henry tidak boleh mendirikan perusahaan baru yang menyaingi EDS. Tetapi Henry tidak memperdulikan janji itu. 2 tahun kemudian ia mendirikan sebuah computer service company. 8. Stephen Anthony Ballmer. Steve Ballmer adalah lulusan Harvard pada tahun 1977. Ia bergabung dengan Microsoft pada tahun 1980 dan sekarang menjadi CEO Microsoft pada tahun 2000. Dia juga pernah menjadi pemimpin divisi Operating System Development, yaitu divisi yang mengembangkan operasi sistem yang kini sukses mendapat tempat para pengguna komputer di Microsoft. Dia juga menjadi karyawan terlama tentunya setelah Bill Gates. 9. Dan yang terakhir, yaitu Steve Wozniak. Steve Wozniak lahir di San Jose, California, Amerika Serikat. Lahir pada tanggal 11 Agustus 1950, beliau adalah pendiri Apple Computer bersama Steve Jobs. Ia dianggap sebagai pelopor dari masuknya komputer ke dalam kehidupan rumah pribadi. Walaupun kontribusinya hanya dalam bentuk kumpulan ide-ide jitu yang secara tidak sengaja bersama dengan siapnya teknologi untuk pembuatan komputer massal, kecerdasan dan kreativitasnya yang tak terbatas membuat dia menjadi orang yang tepat untuk diakui sebagai pemrakarsa revolusi komputer pribadi.
Wozniak menciptakan Apple II atau Apple II, komputer pribadi terakhir yang benar-benar didesain oleh satu orang saja. Berikut adalah sumber-sumber, baik tema dan materi yang ada dalam presentasi saya ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perilaku. Selamat malam, terima kasih.